Tetapi kadang dan sering doa ini dilupakan Bapak Ibu. Doa itu kadang adalah sarana terakhir. Udah kita coba semua dengan cara kita nggak dapat, barulah kita berdoa, Tuhan, nggak tahu lagi aku bikin apa Tuhan, kita bilang. Padahal harusnya doa itu adalah hal yang pertama dan yang terutama kita lakukan. Amin. Jangan yang terakhir. Paulus dan Silas tengah malam berdoa. Orang pikir doa itu apa sih doa? Dengar Bapak Ibu. Kitab Yakobus berkata pasal 4. Engkau tidak menerima apa-apa kalau engkau tidak berdoa. Dan engkau tidak mendapat apa-apa meski engkau berdoa karena doamu salah. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa bisa menahan matahari tidak bergerak. Doa bisa membelah laut Teberau. Doa bisa menutup mulut-mulut singa yang kelaparan. Doa bisa melindungi Sadrah Mesah Abednego dari api yang begitu mengerikan. Doa Bapak Ibu, doa bisa membangkitkan orang mati. Doa adalah kuasa terbesar yang diberikan Tuhan bagi kita di dunia ini. Hal yang paling sederhana ini Bapak Ibu harus jadi yang terutama dalam hidup kita. Cuman 3 huruf, doa. Paulus dan Silas mengambil keputusan berdoa. Berdoa satu-satunya tanda bahwa kita masih punya iman. Orang yang sudah tidak berdoa, dia tidak punya iman lagi. Karena dia sudah merasa, ngapain berdoa? Aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Tapi orang yang berdoa, dia akan merendahkan diri. Dia bilang, Tuhan, aku gak bisa apa-apa kalau gak Tuhan yang mengerjakan. Itu doa Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak berdoa, kita sudah menjadi orang yang sombong. Kita sadar atau tidak. Doa itu adalah tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita masih berharap kepada Tuhan. Makanya selalu dikatakan, jaga kehidupan doamu. Berjaga-jagalah selalu di dalam doamu. Ketika di dalam penjara yang gelap, di kaki kita dipasung, kita nggak bisa bikin apa-apapun, bahkan mungkin mulut kita ditutup, kita udah dicambuk, nggak ada lagi yang lain bisa kita lakukan. Kita masih bisa berdoa Bapak Ibu. Doa hanya membutuhkan hati, amin. Doa bahkan tidak membutuhkan kata-kata. Oh, Tuhan tidak peduli dengan kata-katamu. Doa yang benar itu doa yang lahir dari hati. Kalaupun kata-kata kita udah gak bisa, kita hanya nangis di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Kita serahkan hidup kita dengan kata-kata yang tak terucapkan, kata kitab Korintus. Itu yang Hana lakukan. Dia ditekan oleh madunya. Dia gak punya anak bertahun-tahun. Dia hanya bisa bergumam. Dia menyerahkan hatinya. Dia nangis di kaki Tuhan. Dan Tuhan tahu hati Hana. Dan Tuhan dengar doa Bapak Ibu. Cintai doamu. Kau akan dijaga oleh doamu. Apapun, usahakan. Jangan pernah tinggalkan doa. Kerjakan, usahakan sekuat tenaga supaya engkau terus berdoa. Saya mau tanya, gimana kalau seandainya kita lagi malas berdoa? Apa yang harus kita lakukan? Jalan satu-satunya saudara, tetap berdoa. Ketika kita mulai berdoa, kita berhenti berdosa. Tapi ketika kita berhenti berdoa, kita mulai berdosa. Perhatikan, begitu kita berhenti berdoa, dosa mulai menggerogoti hati kita, pikiran kita. Gak usah tunggu, gak usah pikirkan yang dosa-dosa, datang sendiri. Berhenti aja kita berdoa, dosa mulai masuk. Mulai negatif, mulai takut, khawatir, segala macam masuk sini. Marah, masuk. Tapi waktu rasanya berat, gak ada lagi jalan keluar, suka marah-marah, suka takut, khawatir, segala macam. Jalan satu-satunya berdoa saja, mulai berdoa. Nanti itu akan berhenti. Kalaupun ada orang bilang, aku mau bertobat, oh Pak Pendeta doakan aku. Bisa didoakan, tapi orang yang bertobat itu kalau dia tidak langsung dan mulai membangun hidup doanya, saya tidak percaya orang itu akan mengalami perubahan apa-apa. Ribuan orang bisa datang ke depan ini untuk didoakan, tapi kalau besok paginya dia tidak mulai membangun kehidupan doanya, dia akan kembali ke sini dengan membawa masalah yang sama, ikatan yang sama, dosa yang sama. Percayalah, satu-satunya yang bisa menghentikan dosa di dalam hidup kita adalah kita mulai berdoa di kaki Tuhan. Jaga hidup doa kita. Kalaupun saudara nggak datang ke depan ini didoakan, tetapi ambil keputusan mulai besok aku mulai berdoa, dosa akan berhenti.